Siapakah? Ayo, siapa? Silakan. Saya nggak apa-apa Ibu, Serena Rara, monggo ya. izin Ibu share screen ya Bu. Udah itu Bu, udah keluar Bu. Sudah terlihat. Silahkan. Baik Ibu, mohon izin menyampaikan Ibu. Dimulai dari deskripsi isu ya Bu. Dari saya deskripsi isunya ada 5 Ibu. Dari Pengadilan Negeri Karanganyar yang pertama itu belum optimalnya penggunaan mesin antrian di Pengadilan Negeri Karanganyar. Sebenarnya mesin antrian ini sudah ada Ibu, cuman penggunaannya belum optimal karena beberapa hal. Biasanya itu karena yang pertama mesinnya biasanya rusak Bu. Jadi kita sering maintenance. Jadi antriannya itu sering manual. Jadi menyebabkan antriannya itu tidak tertib. Jadi nggak efektif dan efisien Ibu. Lalu yang kedua itu isu yang kedua kurang memadainya fasilitas ruang laktasi atau ruang ibu menyusui di Pengadilan di Karanganyar. Sebenarnya di Pengadilan Karanganyar sudah tersedia, namun dari segi fasilitasnya masih belum memadai, sehingga eh, ruangan laktasi itu seperti ada tapi tidak ada yang memakai seperti itu Bu, karena memang kondisi ruangannya kurang menarik gitu Bu. Padahal ini kan memang dibuat untuk apa ya, memenuhi kebutuhan dari ibu menyusui ya Bu. Kalau misalnya mereka pengguna layanan ataupun pengunjung yang memang butuh ruang untuk menyusui seperti itu Bu. Yang ketiga, kurang sesuainya prosedur pemberkasan arsip perkara perdata yang telah diminutasi. Di satker kami itu memang ada beberapa berkas perdata itu yang memang dia itu susunannya tidak sesuai dengan pedoman Ibu. Jadi kadang susunannya acak seperti itu Bu. Lalu juga ada beberapa berkas perkara yang tidak dijahit Ibu karena posisinya itu biasanya berkas perkaranya itu terlalu tebal. Jadi dari panitera penggantinya itu mungkin kesulitan Ibu untuk menjahit. Jadi terkadang itu dijahitnya itu tidak sesuai prosedur seperti itu Bu. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan aplikasi survei pelayanan elektronik atau SUPER, itu aplikasi survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi, dan survei harian bagi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Seperti kita ketahui, Bu, di Satker kami tersedia aplikasi si Super ini untuk pengguna layanan menilai dari kinerja pelayanan kami, Bu. Jadi apa ya, untuk menerima keluhan ataupun masukan dari para pengguna layanan yang nantinya itu muaranya akan dari kami itu memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik Ibu. Jadi dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat seperti itu Bu. Lalu yang kelima, belum optimalnya penggunaan layanan era terang di Pengadilan Negeri Karanganyar. Era terang ini itu layanan permohonan surat keterangan elektronik yang dapat diakses secara online. Tujuan dari layanan ini itu mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan surat keterangan, namun dalam kenyataannya, dalam prakteknya ini mengalami kendala Ibu karena dari era terangnya ini sering mengalami kendala dari server pusatnya Ibu, dari MA-nya. Jadi mau masuk itu kadang servernya down Bu. Jadi sering gateway keluarnya gitu. Jadi terkadang masyarakat itu mau daftar itu kesulitan dan jadinya itu mereka harus langsung ke pengadilan. Sedangkan kan tujuan dari era terang ini kan sebenarnya memudahkan pengguna untuk mengakses dimanapun ya Bu secara online. Cuman memang kendalanya di sini memang dari pusatnya Ibu. Server MA itu sering down seperti itu Bu. Lalu dari kelima isu itu saya menganalisisnya menggunakan teknik APKL ya Bu. Yang pertama saya menggunakan teknik APKL dari metrik ini diberi skor dari angka 1 sampai 5. Lalu
kita ranking dari kelima isu itu, belum optimalnya penggunaan mesin antrian di Pengadilan Negeri Karanganyar itu memperoleh skor 14, rankingnya ranking 5. Yang kedua, kurang memadainya fasilitas ruang laktasi atau ruang ibu menyusui di Pengadilan Negeri Karanganyar. Skornya 13, menduduki peringkat 5. Lalu yang ketiga, kurang sesuainya prosedur pemberkasan arsip perkara perdata yang telah diminutasi. Skornya 15, peringkat 3. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan aplikasi SISUPER bagi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar, menduduki peringkat 1 dengan skor 17. Dan yang terakhir, belum optimalnya penggunaan layanan era terang di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan skor 16, ranking 2. Dari teknik APKL ini, Bu, lalu saya menganalisis kembali menggunakan teknik USG. Dari teknik USG ini, tadi diambil 3 dari APKL yang sudah menduduki ranking teratas, Ibu. Yang pertama yaitu kurang sesuainya prosedur pemberkasan arsip perkara perdata yang telah dimutasi. Ini jumlah nilainya 9, skala prioritasnya atau rankingnya 3. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi super bagi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Ini menduduki peringkat 1. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan layanan era terang di Pengadilan Negeri Karanganyar, menduduki peringkat nomor 2, Ibu. Lalu berdasarkan beberapa isu yang telah saya uji dengan menggunakan APKL dan USG, diperoleh core issue yaitu belum optimalnya penggunaan aplikasi SISUPER atau aplikasi survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi, dan survei harian bagi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Untuk analisis penyebabnya, untuk mencari penyebabnya, Ibu, mohon maaf, menggunakan diagram fishbone. Yang pertama bisa dilihat dari man-nya atau dari manusianya, yaitu keterbatasan waktu pengguna layanan. Jadi terkadang orang yang datang itu, Bu, setelah menerima layanan dari kami, mungkin karena mereka itu punya banyak kepentingan ya, Bu, dan keterbatasan waktu. Jadi terkadang itu mereka untuk diarahkan mengisi itu kadang lupa, Ibu. Jadi cuman iya aja tapi nggak tahu ngisi apa enggak, seperti itu, Bu. Karena kita juga kan nggak bisa memaksa ya, Bu. Mungkin ada kepentingan yang lebih mendesak ataupun sedang akan menghadiri sidang, seperti itu, Bu. Terus yang kedua itu kurang pemahaman pengguna layanan. Jadi masyarakat itu belum terlalu paham apa sih pentingnya pengisian layanan ini, Bu. Padahal kan layanan ini kan memang diisi dari masyarakat dan nantinya pasti akan kembali ke masyarakat ya, Bu, ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari kami, seperti itu, Bu. Yang kedua dari metodenya itu memang belum tersedia SOP tentang penggunaan aplikasi seperti tersebut, Ibu. Yang ketiga dari sisi mesin atau alat itu sebenarnya di tempat kami itu menurut senior itu memang dulu disediakan alat khusus untuk mengisi, Ibu. Jadi dari badilumnya itu memang ada alat tapi rusak, Ibu, dan sampai sekarang itu belum diperbaiki, belum ada maintenance-nya. Mungkin karena tidak masuk anggaran ya, Bu, atau apa, saya juga kurang paham. Tapi menurut info dari senior itu memang sebelumnya ada alat dan alat itu rusak, Ibu. Jadi kadang kita itu nyuruh orang untuk mengisi itu paling lewat HP ataupun kalau orangnya mau itu diarahkan ke komputer, seperti itu, Bu. Lalu dari segi lingkungannya itu kurangnya alat bantu sosialisasi terkait layanan survei karena memang banyak yang belum paham ya, Bu, terkait layanan ini, seperti itu. Nah, dari penyebab tadi itu mengakibatkan belum optimalnya penggunaan aplikasi survei pelayanan elektronik atau SISUPER oleh pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Lalu langsung ke ini ya, Bu. Mohon maaf, langsung ke kegiatan ya, Bu. Di kegiatan yang pertama menyampaikan gagasan rancangan aktualisasi kepada mentor atau konsultasi. Tahapannya yang pertama meminta izin untuk mengatur jadwal diskusi untuk menyampaikan gagasan rancangan aktualisasi. Outputnya jadwal pertemuan. Lalu menyiapkan bahan diskusi mengenai rancangan aktualisasi. Outputnya konsep pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Yang ketiga melakukan diskusi dengan mentor. Outputnya ide, kritik, saran, dan masukan. Nanti bisa didokumentasikan. Yang keempat, menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Outputnya rencana kegiatan aktualisasi. Yang kelima, mengajukan persetujuan kegiatan aktualisasi.
Outputnya yaitu lembar persetujuan kegiatan. Lalu kegiatan yang kedua dari saya itu membuat video tutorial mengenai tata cara penggunaan aplikasi Sissuper. Tahapannya dari yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait pembuatan video tutorial tata cara penggunaan aplikasi Sissuper. Outputnya catatan atau notulen. Yang kedua, mencari referensi video terkait tutorial penggunaan aplikasi Super pelayanan elektronik. Outputnya referensi video tutorial penggunaan aplikasi Super. Yang ketiga, membaca dan memahami pedoman penggunaan aplikasi Super, yaitu bisa dilihat dari pedomannya Ibu ada di SKMA nomor 1365 garis miring BU garis miring SK garis miring HM titik 02.3 garis miring 5 garis miring 2021. Yang keempat, menentukan materi atau bahan yang akan dijadikan sebagai video tutorial, Ibu. Outputnya poin-poin materi yang akan dicantumkan dalam video tutorial. Yang kelima, membuat draft atau rancangan video tutorial penggunaan aplikasi Super. Outputnya draft atau rancangan video tutorial. Yang keenam, melaporkan hasil draft atau rancangan video tutorial kepada mentor dan coach. Apakah masih perlu ada revisi atau tidak? Lalu yang ketujuh, melakukan koreksi jika terdapat kesalahan atau penambahan saran masukan dari mentor dan coach. Dan yang kedelapan, mengajukan hasil video tutorial setelah melakukan koreksi atau perbaikan. Lalu kegiatan yang ketiga, saya membuat brosur penggunaan aplikasi Super disertai dengan barcode atau QR code link seperti pelayanan elektronik. Kenapa saya membuat browser ini, Ibu? Browser ini dipakai ketika nanti suatu saat ketika pengguna layanan setelah menerima layanan dan dimintai untuk mengisi layanan mereka itu terburu-buru, nanti bisa kami bawakan brosur yang di dalamnya itu terdapat QR code link, Ibu. Jadi mereka bisa bawa brosur nanti bisa mengisi di rumah seperti itu, Bu. Jadi tidak harus di tempat atau di PTS pada saat itu setelah dia menerima layanan. Seperti itu, Bu. Tahapannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait pembuatan brosur. Yang kedua, menentukan bahan atau materi yang akan dimasukkan dalam brosur penggunaan aplikasi Super. Yang ketiga, membuat draft atau rancangan brosur penggunaan aplikasi Super. Mohon maaf Bu, untuk outputnya lupa. Yang pertama, catatan atau notulen. Yang kedua, materi atau bahan brosur. Yang ketiga, draft atau rancangan brosur penggunaan aplikasi Super. Yang kegiatan yang keempat, mencetak draft, hasil cetak draft atau outputnya hasil cetak draft atau rancangan brosur. Yang kelima, melaporkan draft atau rancangan video tutorial kepada mentor dan coach guna melakukan diskusi untuk menerima saran dan masukan. Outputnya catatan hasil pelaporan. Yang keenam, melakukan koreksi atau perbaikan terhadap brosur apabila ada revisi. Yang keenam, outputnya perbaikan draft atau rancangan brosur pasca perbaikan. Yang ketujuh, mencetak kembali brosur setelah dilakukan koreksi atau perbaikan. Outputnya hasil cetak draft atau rancangan brosur pasca perbaikan. Yang kedelapan, mengajukan kembali hasil cetakan brosur setelah melakukan koreksi atau perbaikan. Hasilnya persetujuan brosur oleh mentor dan coach yang sudah fix. Lalu yang kesembilan, meminta izin kepada ketua, mentor, dan pihak kesekretariatan untuk meletakkan brosur penggunaan aplikasi support di loket PTSP Pengadilan Negeri Karanganyar. Outputnya pemberian izin dari mentor dan izin dari mentor, ketua, dan pihak kesekretariatan. Lalu yang ke-10, meletakkan dan menyusun brosur penggunaan aplikasi support dengan rapi di loket PTSP Pengadilan Negeri Karanganyar. Outputnya, brosur penggunaan aplikasi super pelayanan elektronik atau Sissuper sudah tersedia di loket PTSP. Kegiatan yang keempat, mempublikasikan video tutorial penggunaan aplikasi Sissuper melalui media sosial dan mempublikasikan di ruang tunggu PTSP Pengadilan Negeri Karanganyar. Untuk tahapannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait publikasi video tutorial penggunaan aplikasi Sissuper melalui sosial media. Di sini saya menggunakan Instagram, Ibu, media sosialnya, dan untuk outputnya catatan atau notulen. Lalu yang kedua, meminta izin kepada mentor dan pihak IT untuk memposting video tutorial penggunaan aplikasi Super di media sosial Instagram Pengadilan Karanganyar. Outputnya pemberian izin dari mentor dan pihak IT. Lalu yang ketiga, meminta izin kepada mentor dan pihak kesekretariatan untuk mempublikasikan video tutorial di ruang tunggu PTSP, Ibu.
Outputnya pemberian izin dari mentor dan pihak kesekretariatan. Lalu yang keempat, memposting video tutorial penggunaan aplikasi support di akun Instagram. Maaf Ibu, sudah ya Bu ya. Yang kelima, lalu mempublikasikan video tutorial penggunaan aplikasi support di ruang tunggu PTSP pengadilan. Outputnya, video tutorial telah terpublikasi di ruang tunggu PTSP Pengadilan Negeri Karanganyar. Lalu yang kelima, melaksanakan uji coba terhadap penggunaan layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar terkait penggunaan aplikasi Super. Jadi setelah video tersebut diposting di Instagram dan juga di dipublikasikan di ruang tunggu PTSP, kami melakukan uji coba Ibu terhadap pengguna layanan pada saat setelah menerima layanan. Untuk kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor dan coach untuk perencanaan kegiatan uji coba terhadap pengguna layanan. Outputnya di sini catatan atau notulen. Yang kedua menentukan waktu Ibu pelaksanaan uji coba terhadap pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi Super. Outputnya jadwal pelaksanaan uji coba. Yang ketiga, meminta izin kepada mentor atau atasan untuk melaksanakan uji coba terhadap pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Outputnya yaitu pemberian izin dari mentor dan atasan. Lalu yang keempat, melakukan koordinasi dengan petugas PTS Pengadilan Negeri Karanganyar. Jadi sebelum melakukan uji coba itu, kami melakukan koordinasi Ibu terkait akan melaksanakan uji coba ini karena kan nanti dari petugas PTSP-nya itu kan mengarahkan untuk mengisi survei Bu. Seperti itu. Yang kelima, melaksanakan uji coba terhadap pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar untuk menggunakan aplikasi Super. Outputnya maaf Ibu, dokumentasi pelaksanaan uji coba. Lalu yang keenam, melakukan evaluasi terhadap uji coba pengguna aplikasi Super. Kegiatannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor atau coach untuk perencanaan evaluasi. Outputnya yaitu catatan notulen. Yang kedua, membuat laporan hasil evaluasi terkait dengan uji coba penggunaan aplikasi Super. Outputnya laporan hasil evaluasi. Yang ketiga, menyerahkan laporan hasil evaluasi terkait uji coba penggunaan aplikasi. Outputnya catatan catatan dari atasan terkait laporan hasil evaluasi. Lalu yang ketujuh, yang terakhir yaitu membuat laporan aktualisasi. Kegiatannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach untuk perencanaan pembuatan laporan aktualisasi. Outputnya catatan atau notulen. Yang kedua, membuat laporan aktualisasi. Outputnya laporan hasil aktualisasi. Lalu yang ketiga, mengajukan laporan aktualisasi kepada mentor dan coach. Outputnya mungkin ada catatan dari atasan ataupun dari coach terkait aktualisasi yang telah dibuat. Lalu di sini ada jadwal kegiatan Ibu terlampir, mulai dari menyampaikan gagasan konsultasi, membuat video tutorial, membuat brosur, mempublikasikan video, melaksanakan uji coba, dan melakukan evaluasi terhadap survei yang terhadap pelaksanaan uji coba. Lalu yang ketujuh, membuat laporan aktualisasi Ibu. Apakah cukup sampai di sini Ibu atau sampai bawah? Oke, cukup sampai di sini dulu Oh ya. iya, Ya, Mbak siap. Rena. Terima kasih Ibu sebelumnya. Terima kasih. Berarti ini ada membuat video dan juga membuat brosur. Iya Ibu. Dua ya. Nah, kira-kira itu waktunya bisa cukup. Karena kan videonya dari tidak ada menjadi ada, gitu ya. Iya Brosur Ibu. tidak ada menjadi ada. Berarti Iya kan betul Ibu. buat dari awal. Nah, itu kira-kira waktu yang diberikan untuk aktualisasi selama kurang lebih 1 bulan sudah mencukupi ya. Insya Allah Ibu, atau mungkin ada masukan dari Ibu selaku coach. Nah, kalau membuat videonya itu yang bikin Mbak Renara sendiri atau ada tim IT-nya? Nanti paling berkoordinasi dengan tim IT Bu dalam pembuatan video tersebut Ibu. Tapi sudah ada gambaran gitu ya dari maksudnya Dan ada ngobrol-ngobrol dengan tim IT-nya. sudah Ibu. Oh, sudah. Sudah. Tapi mereka Ya. menyetujui ya, maksudnya apa apa kira-kira ya? Akan membuatkan gitu, ya. Iya Insya Allah Bu, nanti bikin bareng-bareng Ibu paling. Oh, ya Seperti itu. udah. Kalau misalkan itu ya nggak ada masalah ya, kecuali apa sih bikinnya tuh agak
ribet ya, bikin sendiri, terus apa materinya gitu ya, kontennya gitu kan juga harus difikirkan juga. Ya kalau dari brosur bikin sama tim IT juga. Iya paling nanti saya bikin kayak apa materinya yang akan dimasukkan. Nanti paling ya aku koordinasi sama tim IT untuk desainnya dan segala macam seperti itu. Oke, baik. Berarti kan kalau brosur ini tadi ada disampaikan untuk dibawa pulang ya? Iya, ketika nanti pengguna layanan misalnya nggak bisa mengisi di situ, Bu. Kan karena situ ada tercantum kode barcode ya, Bu. QR link untuk langsung mengisi. Bisa mengisi lewat HP seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi sebenarnya apa untuk yang diisi itu udah ada ya? Apanya sih ibaratnya kuesioner ya? Sudah, Ibu, sudah ada. Oh, kuesionernya Sudah sudah ada. ada, tapi Sudah ada, karena ya. apa masyarakatnya banyak yang nggak ngisi gitu ya. Jadi bagaimana Oh, caranya supaya masyarakat itu yang datang bisa apa apresiasinya ya, memberikan masukan iya. terhadap gitu. Iya. Mohon izin Ibu memang dari kuesioner itu memang banyak Ibu. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang membuat multitafsir Ibu, ambigu. Jadi nanti di video itu juga maksudnya apa ya? Kita menjelaskan ada beberapa pertanyaan yang memang apa ya? Kadang itu ada orang yang salah persepsi seperti itu Bu. Hmm. Misalnya ya Bu, saya contohkan misal ada pertanyaan, pernahkah saudara dihubungi oleh hakim, panitera atau staf di pengadilan? Nah, terkadang kan orang menangkapnya itu, oh saya pernah dihubungin karena saya dihubungin untuk sidang atau untuk mengambil salinan putusan atau untuk apa surat kuasa seperti itu. Padahal pertanyaan di situ itu arahnya ke calo Bu. Seperti itu. Jadi kadang memang pemahaman dari masyarakat yang memang belum itu, Oh, belum apa ya, terkait pertanyaannya itu loh Bu. Memang ada beberapa pertanyaan multitafsir seperti itu. betul betul. Saya juga pasti kalau apa Iya, juga pasti itu ya. iya. Jadi kalau orang biasa kan tahunya, oh saya pernah dihubungin sidang. Jadi pernah itu ada yang ngisi, jadi nilainya turun seperti itu Bu. Jadi Hmm. karena menangkapnya itu, oh pernah Apa dihubungin itu. pertanyaannya bisa diubah kali, ditambahkan gitu terkait dengan hal-hal tertentu tadi, nggak bisa ya pertanyaannya? Masalah itu dari Badilum itu Bu, udah paten. Oh gitu. Sudah seperti itu. Heeh. Iya iya iya. Oke ya. Iya, Baik, seperti itu Ibu. kalau dirasa cukup waktu selama aktualisasi untuk membuat video dan juga membuat brosur ya itu menjadi lebih baik gitu ya, lebih Iya, bagus insya dan Allah Bu. ada beberapa output yang ditampilkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siap Ibu. Renara ya telah Ya, siap. Terima menjelaskan kasih Ibu. tugas-tugasnya. Ya, kita lanjut ke siapakah setelah ini? Saya izin stop share ya Bu. Stop Ya, sharing. siapakah yang akan melanjutkan untuk apa presentasinya? Yang belum? Ayo yang belum. Mohon izin Bu, saya boleh. Pak siapa? Winda Bu. Winda. Oke, silahkan Mbak Winda Gustiana Sari. Mohon izin Bu, apakah sudah terlihat untuk share Ya, screen-nya? sudah. Silahkan. Ya. Sebelumnya mohon izin Ibu dan teman-teman untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya dari pengamatan saya di satuan kerja saya yaitu di Pengadilan Agama Cilacap ada 5 buah isu yang dapat saya temukan. Yang pertama yaitu belum adanya antrian prioritas untuk pelayanan PTSP dan juga sidang di Pengadilan Agama Cilacap. Jadi untuk layanan antrian ini pada saat ini menggunakan sistem Landipa atau layanan digital Pengadilan Agama yang bisa untuk memantau perkara dan juga untuk memesan antrian sidang dan juga namun saat ini hanya berfokus kepada antrian yang bersifat umum dan tidak
diprioritaskan untuk seperti kaum disabilitas, ibu hamil, orang tua, dan juga anak-anak. Sehingga apabila ada kaum-kaum prioritas yang datang ke pengadilan agama ini masih kurang diperhatikan apabila tidak ada permohonan langsung dari yang bersangkutan untuk dibuat lebih cepat pelayanannya. Kemudian yang kedua itu optimalnya pelayanan produk pada loket B, pelayanan produk karena keterbatasan data digital perkara di PTSP Pengadilan Agama Cilacap. Jadi pada saat ini untuk data-data dari tahun 2000-an ke bawah itu masih ada secara manual atau eh, dilihat berdasarkan buku-buku yang tersedia dari dahulu dan belum ada arsip digitalnya. Jadi misal ada seseorang yang misal minta pelayanan duplikat akta cerai atau lain sebagainya itu masih harus dibuka bukunya secara manual satu persatu sehingga menghambat proses pelayanan. Yang isu ketiga kemudian ada belum optimalnya pelayanan tabayun akta cerai di Pengadilan Agama Cilacap. Jadi biasanya itu informasi tabayun akta cerai itu diminta dari kantor urusan agama atau KUA setempat ke Pengadilan Agama Cilacap untuk memastikan apakah eh, akta cerai yang dibawa oleh calon pengantin di KUA itu asli atau tidak. Nah, untuk pelayanan dari tahun 2016 sampai saat ini itu bisa dicek melalui SIPP, tapi untuk pelayanan tahun 2016 ke bawah itu masih sulit di-track karena belum ada data digitalnya. Kemudian yang keempat yaitu belum optimal pelayanan informasi umum pada loket A meja pelayanan informasi di PTSP Pengadilan Agama Cilacap. Untuk pelayanan informasi umum seperti permohonan, syarat-syarat permohonan atau pengajuan gugatan itu biasanya banyak masyarakat yang meminta informasi secara manual di meja informasi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membuat antrian semakin panjang, Bu. Jadi masih kurang efektif. Kemudian yang kelima yaitu belum optimalnya pelayanan duplikat akta cerai secara online di Pengadilan Agama Cilacap. Jadi untuk saat ini pelayanan duplikat akta cerai itu masih terbatas secara manual. Eh, Masyarakat datang langsung ke Pengadilan Agama Cilacap. Setelah itu baru dilakukan pelayanan. Akan tetapi apabila yang bersangkutan ini melakukan permohonan dalam waktu yang mendesak, terkadang dari petugas pelayanannya itu sendiri memfasilitasi untuk mengirimkan persyaratan atau dokumen-dokumen lainnya yang masih kurang ke WhatsApp pribadi dari petugas pelayanan tersebut. Nah, untuk saat ini sistem tersebut masih belum dilakukan secara efektif dan juga efisien. Kemudian dari isu-isu tersebut saya lakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis APKL dan ditemukan tiga isu. Yang pertama yaitu belum optimalnya pelayanan duplikat akta cerai secara online di Pengadilan Agama Cilacap dengan skor 17. Kemudian untuk peringkat keduanya yaitu belum optimalnya pelayanan produk pada meja 3 pelayanan produk karena keterbatasan data digital perkara di PTSP Pengadilan Agama Cilacap dengan total skornya yaitu 14. Kemudian peringkat ketiga yaitu belum optimalnya pelayanan informasi umum pada meja pelayanan informasi di PTS Pengadilan Agama Cilacap. Setelah itu saya melanjutkan dengan menganalisis menggunakan teknik USG yang kemudian ditemukan satu isu utama yaitu belum optimalnya pelayanan duplikat akta cerai online secara online di Pengadilan Agama Cilacap. Kemudian untuk analisis menggunakan diagram Fishbone, untuk faktornya ada 4 yaitu yang pertama dari MEM, yaitu belum adanya keterampilan dan pelatihan untuk melakukan pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada petugas yang bertugas di loket B. Kemudian yang kedua dari metode, yaitu belum adanya metode untuk pelayanan duplikat akta cerai secara online, dan masyarakat masih harus datang secara langsung ke Pengadilan Agama Cilacap. Yang ketiga yaitu machine, yaitu belum adanya inovasi teknologi tersendiri untuk mewadahi proses pelayanan duplikat akta cerai secara online. Yang terakhir yaitu material, itu berupa belum lengkapnya persyaratan yang dilampirkan pemohon pada saat mengajukan permohonan duplikat akta cerai. Kemudian untuk matrik kegiatan yang sudah saya buat yaitu
Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan atasan selaku mentor aktualisasi. Outputnya yaitu terlaksananya konsultasi dengan atasan selaku mentor aktualisasi. Yang kedua, yaitu mengkonsultasikan teknis pelayanan duplikat akta cerai secara online. Outputnya yaitu terciptanya teknis pelayanan duplikat akta cerai secara online. Tahapan yang ketiga, mencatat saran dan juga masukan. Outputnya yaitu saran dan juga masukan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menyediakan inovasi teknologi berupa Google Formulir untuk mewadahi proses pelayanan duplikat akta cerai secara online. Tahapannya yang pertama membuat daftar pertanyaan yang akan dimuat di Google Formulir. Untuk outputnya yaitu berupa daftar pertanyaan untuk Google Formulir. Tahapan yang kedua membuat Google Formulir dan outputnya adalah berupa Google Formulir yang siap untuk dikonsultasikan. Tahapan yang ketiga yaitu mengkonsultasikan Google Formulir yang telah dibuat kepada mentor. Outputnya yaitu saran dan masukan dari Google Formulir yang telah dibuat. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu menyebarkan informasi pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada masyarakat dengan media website Pengadilan Agama Cilacap. Untuk tahapannya yaitu yang pertama membuat desain poster online sebagai media penyebaran informasi. Outputnya yaitu terbentuknya desain poster online. Tahapan yang kedua yaitu bekerja sama dan berkoordinasi dengan bagian IT untuk memasang poster online pada web Pengadilan Agama Cilacap. Kemudian untuk outputnya terlaksananya kerjasama dan juga koordinasi dengan bagian IT. Untuk kegiatan yang keempat yaitu melakukan pengarahan mengenai proses pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada petugas PP. Kemudian untuk tahapannya yang pertama menyiapkan bahan arahan mengenai teknis pelayanan duplikat akta cerai secara online. Untuk outputnya berupa bahan arahan mengenai teknis pelayanan duplikat akta cerai secara online. Yang tahapan kedua melakukan pengarahan kepada petugas pelayan produk. Untuk outputnya petugas akan memahami arahan yang sudah saya berikan. Kegiatan yang kelima yaitu berupa implementasi pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada masyarakat. Untuk tahapan pertamanya, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai implementasi pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada masyarakat. Outputnya yaitu terlaksananya konsultasi dengan mentor mengenai implementasi. Kemudian untuk tahapan keduanya, melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap implementasi pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada masyarakat. Untuk outputnya yaitu peserta melakukan monitoring sistem observasi dan mengevaluasi kekurangan serta menerapkan solusi dari permasalahan yang muncul. Untuk kegiatan keenam menyusun laporan rancangan aktualisasi. Tahapannya yang pertama mengumpulkan data hasil aktualisasi selama habituasi. Outputnya berupa terkumpulnya data-data aktualisasi. Untuk tahapan kedua yaitu membuat laporan sesuai dengan hasil aktualisasi dan untuk outputnya berupa laporan aktualisasi beserta data-data aktualisasi di dalamnya. Kemudian untuk jadwal kegiatannya yaitu untuk kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor dilakukan di minggu keempat bulan Oktober. Kemudian kegiatan kedua dilakukan pada minggu pertama bulan November. Kegiatan ketiga dilakukan pada minggu kedua bulan November. Kegiatan keempat dilakukan di minggu ketiga, disusul dengan kegiatan kelima dilakukan pada minggu ketiga dan juga setengah minggu keempat. Dan yang terakhir melakukan menyusun laporan rancangan aktualisasi. Mungkin presentasi dari saya sekian, Ibu. Mohon saran dan masukannya. Ya, tetap di time schedule dulu ini ya. Tetap di time schedule-nya ini, ya baik. Berarti Mbak Winda ini membuat poster ya? Yang pertama membuat Google Formulir untuk menampung dari masyarakatnya, Bu. Yang kedua membuat desain poster online untuk memberitahu masyarakat bahwa ada layanan tersebut. Pertama membuat Google Form. Nah, Google Iya, Bu. Form ini diberikannya kapan? Pada saat implementasi, Bu. Jadi setelah dilakukan Maksudnya penyusunan ke masyarakatnya pada saat apa gitu? pada saat kegiatan implementasi pelayanan, Bu, di minggu ketiganya. Bukan time schedule-nya. Maksudnya kan gini, saya selaku masyarakat nih.
Nah, itu kan nanti Ya, dikirimin Google Form. iya betul. Nah, itu pada saat apa? Maksudnya? Pada saat jadi untuk sosialisasinya kan melalui website Bu. Jadi kalau misalkan nanti semisal masih kurang, kemungkinan akan saya tambahkan untuk apa penyebaran informasinya melalui media lain seperti Instagram Bu. Jadi nanti masyarakat akan tahu bahwa ada layanan dari Instagram dan juga dari websitenya Pengadilan Agama Bu. Jadi nanti setelah dilakukan penyebaran informasi, masyarakat bisa tahu nih dari rumah bahwasannya pelayanan duplikat akta cerai secara online itu ada dan dari masyarakatnya itu tidak perlu untuk datang ke pengadilan agama. Oh, jadi dengan mengisi Google Form, maka apa pelayanan itu bisa dilakukan. Salah satunya Iya, melalui Google Form gitu ya. iya betul. Dan semisal nanti masih ada masyarakat yang datang secara langsung dan juga persyaratan-persyaratan yang dibawa masih kurang, nanti bisa disusulkan melalui Google Form tersebut. Jadi nanti dari petugasnya bisa mengakses dari Google Formulirnya, Bu. Hmm. Jadi jadi yang dibuat itu posternya. Tadi kayaknya ada posternya ya. Iya, poster Yang online, Bu. dibuat itu Google Formnya dulu atau posternya. Nah, posternya itu berisi apa itu? Kalau untuk yang dibuat pertama itu Google Formulirnya, yang kedua itu poster online-nya, dan nanti di pengadilan agama itu di bagian headline-nya itu biasanya ada beberapa menu pilihan yang bisa langsung diklik. Nanti kalau misalkan poster online-nya itu diklik, bisa langsung mengarah ke Google Formulirnya, Bu. Apa yang diklik tadi di posternya? Di poster headline di website pengadilan agama, Bu. Oh, jadi posternya digital ya? Iya, betul. Oh gitu, saya kira posternya yang datang bisa ngeliat posternya. Oh, tapi tetap dibuat dulu kan ya kalau posternya ya. Iya, betul, Bu. Mm-mm. Berarti intinya bahwa pelayanan ini masyarakat nggak perlu datang bisa. Apa Bisa, nanti Bu. pas saat pengambilan apa apa suratnya via online juga? Kalau untuk opsi pengambilannya nanti di Google Formulirnya direncanakan ada dua opsi. Yang pertama dikirim, yang kedua itu bisa diambil sendiri langsung ke pengadilan agama itu. Oke, oke. Kalau dikirim kan berarti dia berbiaya ya. Itu sudah Iya, betul. di-handle sama kantor ya. Iya, sudah, Bu. Oh iya iya. Nanti dikirimnya melalui virtual account dari akun kantor, Bu. Baik, baik. Oke, tunggu, tunggu. Implementasi pelayanan duplikat akte cerai secara online. Berarti ini minggu. Oh, kalau implementasi pelayanannya berarti itu sudah actionnya ya? Iya, betul, Bu. Nanti Oke, nah, sekalian dibarengi dengan monitoring dan juga evaluasi, Bu. ya berarti kan pada saat itu semaksimal mungkin ya di waktu itu ya Mbak Winda itu bagaimana supaya bisa banyak sekali yang menggunakan ya karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan ya kalau misalkan hanya karena waktunya pendek itu berapa hari itu 1, 2, 3, 4, 5 cuma 5 hari ya. Iya, silakan, Bu. Iya, bagaimana supaya maksimal dalam 5 hari itu banyak sekali eh, pengguna ya yang bisa kita eh, kita foto ya, kita potret ya berapa 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 banyak ya orang yang sudah menggunakan apa Google Form itu berarti ya. Iya, betul, Bu. Baik, berarti datanya itu harus pas ya, jangan sampai nanti pada saat apa seminar akhir mungkin sehari cuma satu gitu, sehari cuma targetnya berapa targetnya? Kalau untuk sementara ini karena pelayanan duplikat selama sebulan juga eh, tidak terlalu banyak, mungkin untuk saat ini sekitar 10 sampai 20, Bu. Oh, 10 sampai 20. Nah, nanti Mbak Winda itu apa memotret untuk hal yang saat ini ya, Oh keadaan iya, pada saat ini berapa. Jadi kelihatan kelihatan perbedaannya antara saat ini sama saat yang kita inginkan. Gitu iya, ya. Bu. Jadi terlihat grafiknya tuh naik lah ibaratnya gitu loh. Iya, Bu. Ya, baik itu saja. Terima kasih kepada Mbak Winda ya yang telah memaparkan tugasnya.
Ya, baik teman-teman semua. Oh iya, satu lagi tadi Mbak Winda, eh, apa ya tadi ya? Kok saya jadi lupa? Sebentar. Ada diskusi dia kayak tadi dengan diskusi dengan mentor kayaknya deh. Apa siapa tadi ya? Oh, Renara tadi ya. Renara diskusi menjadi konsultasi itu. Udah saya sampaikan belum tadi? Renara. Gimana Ibu? Iya, kalau Mbak Winda, kayak bukan Mbak Winda ini yang saya ingat tadi. Mbak Renara tadi ada kata-kata diskusi dengan mentor gitu ya. Diskusinya Iya diganti Ibu. dengan konsultasi ya. Oh iya, siap Ibu. Ya, baik. Ya, itu aja. Terima kasih Mbak Renara, Mbak Winda ya sudah Ibu. memaparkan. Iya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang harus dikonfirmasi dari teman-teman semua terkait penulisan ini? Ada nggak? Simple kan ya? Kira-kira gimana? Kira-kira kemungkinannya akan tercapai kan ya? Apa yang kita impikan gitu, apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan ya terhadap apa yang kita tulis itu ya dalam 1 bulan itu ya. Mudah-mudahan akan sukses ya, akan lancar ya, sehingga nanti penguji ini kan melihat nih rencana-rencana kita nih ya, mimpi-mimpi kita nih terhadap instansi kita ya, nanti pada saat aktualisasi, kemudian seminar akhir ya, semuanya dapat terlaksana dengan baik gitu ya. Jadi apa yang kita janjikan ibaratnya ya, apa yang kita janjikan nih nanti akan tercapai nih, janji-janjinya terpenuhi pada saat seminar akhir. Ya, kita akan masuk ke seminar baru rancangan besok. Ya, baru rancangan nanti sebulan kita action ya, kemudian di seminar akhir nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, untuk tugas hari ini teman-teman semua menghimpun lagi bab 1 sampai bab 3. Kalau ada koreksi silakan dikoreksi, disesuaikan ya. Bab 1 sampai bab 3 dihimpun menjadi satu. Ada lampiran nggak di sana? Kira-kira ada lampiran-lampiran atau ada apa di formatnya? Kalau ada dilampirkan ya, intinya bab 1 sampai bab 3 kemudian dihimpun menjadi satu. Perlu ada daftar isi nggak? Daftar apa namanya? Daftar pustaka nggak Pustaka. sih? Ada, Bu. Ada ya, oke. Nusantara. Pokoknya di hari ini semua apa? Dimasukkan ya, dilengkapi semuanya. Kemudian masukkan ke LMS-nya itu dan juga dilampirkan juga ke grup ya. PDF-nya ya, Baik, masukkan Bu. ke grup ya, ke grup kita, grup WA. Nah, itu apa? Jadi kalau saya harus membukanya bisa langsung ya. Ya biasa ini ibu-ibu ribet nih saya. Baik, Jadi Bu. kalau buka-buka laptop dulu apa enaknya sih buka laptop ya, tapi kalau lagi saya suka apa lagi apa di jalan atau di apa gitu ya, nggak sulit juga. Ya, itu ya. Jadi lampirannya di sana. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua? Nggak ada ya? Ya, kalau misalkan nanti sudah selesai, kalau sudah selesai boleh dirancang-rancang untuk membuat apa? Membuat PowerPoint ya, membuat bahan tayangnya untuk nanti dipresentasikan. Jadi nanti pada saat presentasi teman-teman semua bukan pakai ininya ya, bukan pakai format penulisannya di website sampai web 3 tapi langsung ke eh, PowerPoint ya, PowerPoint nanti apa sih seinovatif mungkin teman-teman membuatnya, secantik mungkin, yang eye-catching gitu ya. Nanti ada fotonya mungkin di halaman pertamanya teman-teman di situ. eh di halaman satunya itu ya, perkenalan pribadi. Oh iya, untuk hmm, boleh ditambahkan satu item di konsultasi dengan mentor, ditambahkan
bareng aja kali ya konsultasi dengan mentor dan coach gitu ya. Jadi sudah disetujui oleh mentor dan coach oleh saya gitu ya sebagai walaupun nantinya actionnya adalah di mentor ya. Tapi kan untuk struktur penulisan kemudian untuk konsultasi lainnya itu kan ada sedikit sedikitnya dengan coach juga ya. Jadi tetap khawatirnya nanti penguji kok ini nggak konsultasi sama mentor ya langsung ya gitu takutnya gitu ya. Saya juga udah ada untuk pengujinya, nama pengujinya Belum, Bu. belum ada ya. Kalau di tempat lain kayaknya udah ada di kelompok lain. Cuma di kelompok kita belum ada nama nih siapa pengujinya. Kalau udah ada nama kan saya bisa, kalau saya kenal gitu ya bisa colek-colek gitu ya. Oleh, Bu. Ya, mudah-mudahan pengujinya asik-asik aja ya. Itu ya, jadi bisa ditambahkan konsultasi dengan mentor dan coach. Nah, nanti untuk di aktualisasinya untuk konsultasi dengan coach itu nanti ini aja apa? Misalkan kita ada Zoom nih. Nah, itu di screenshot aja. Nanti kapan pada saat aktualisasi kita ngadain Zoom ya sekali dua kali ya untuk melihat keberlangsungan atau progres dari aktualisasi teman-teman semua. Nah, itu nanti bisa sebagai bahan ya, bahan konsultasi ya, bahan dokumentasi ya, bahan dokumentasi, bahan pertanggungjawaban untuk eh, konsultasi dengan coach. Kalau konsultasi dengan mentornya kan teman-teman ketemu kan ya dengan mentornya ya. Nah, itu nanti di foto ya sebagai pertanggungjawaban dokumentasi gitu ya. Apapun itu pokoknya dokumentasikan ya Baik, Bu. di foto gitu ya. Apapun yang dilakukan ya, perkara nanti mau dipakai mau enggak ya, gitu ya. Pokoknya foto-foto aja deh. Ya, nanti dipilah-pilah kira-kira ini yang perlu yang enggak ya bisa semakin memperkaya ya, memperkaya apa tulisan ya, laporan pertanggungjawaban kita. Ya, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan nih. Mungkin ada unek-uneknya lagi yang lain. Izin bertanya, Bu. Ya, Kalau untuk PPT-nya itu ada batasan berapa slide atau ketentuan lain atau enggak ya, Bu? untuk apanya? Untuk batasan slide-nya, banyaknya slide yang dalam satu PPT Oh, gitu. slide-nya ya. Hmm. Slide-nya juga jangan terlalu banyak. Yang inti-intinya saja itu ya, inti-intinya saja. Perkenalan dari kita siapa gitu ya. Kemudian kita dari mana nih asalnya nih gitu ya. Itu intinya kita dari mana asalnya disampaikan ya. Berarti ada di bab berapa itu? Ada di bab 2 ya. Bab 2. Nah, kemudian langsung ke APKL, USG, Fishbone seperti yang kita presentasikan ini, berarti apalagi tadi tahapan ya, tahapan kegiatan sama metrik itu yang penting yang harus disampaikan. Ya, kalau yang lainnya sunah-sunah ya. Jadi apa tambahan-tambahan aja itu ya. Kemudian jangan lupa disampaikan tentang apa core issue yang kita jadikan kita pilih itu ya kita jelaskan itu kronologisnya mengapa kita memilih itu ya saat ini itu begini 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 kemudian eh, yang kita inginkan adalah seperti ini gitu ya disampaikan ya jadi itu intinya ya jadi pengujinya langsung to the point gitu ya nanti kalau waktunya misalkan 40 menit ya nggak usah terlalu lama gitu ya. Kalau misalkan jatahnya teman-teman 15 menit, udah saya cut aja 10 menit paling lama gitu ya. Jadi nggak usah terlalu bertele-tele gitu ya, langsung tek 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 to the point aja. Penguji biasanya pengennya juga kayak gitu, nggak usah lama-lama gitu ya. Jadi kalau waktunya satu orang 45 menit, 30 menit udah bisa selesai. Biasanya gitu ya. Oke, jadi masih boleh dibuat draftnya ya. Kita akan ketemu lagi di hari Senin ya? Apa Selasa ya? Iya, Bu. Senin atau Selasa? Senin.
hari Senin, kemudian Selasa nggak ada, Rabu langsung kita seminar ya. Rabu seminar. Rabu seminar. Oke, nanti kita akan ketemu lagi untuk menyiapkan segala sesuatunya ya. Yang belum-belum, yang PowerPoint-nya nanti bisa kita bisa kita lihat bersama-sama. Nanti akan mungkin saya coba cari-cari ya contohnya ya untuk PowerPoint-nya saya kirim ke grup. Mudah-mudahan ketemu ya. Karena ya gitu, apa sih kalau dikirimnya ke LMS gitu ya. Jadi saya nggak nge-save di sini, langsung saya buka langsung selesai. Nah, yang lalu-lalunya jadi udah nggak kebuka-buka lagi tuh, udah lupa lagi password-passwordnya. Baik, teman-teman semua, untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sudah tidak ada lagi ya untuk yang mau eh, konfirmasi. Sepertinya semua sudah siap ya untuk menghimpun ya bab 1 sampai bab 3 dan juga beserta perintil-perintilannya, gitu ya. Ya, baik, terima kasih teman-teman semua untuk sesi hari ini dan sukses untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.